Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus, kalau kita perhatikan bahasa firman Tuhan atau bahasa Alkitab itu selalu mengajak kita untuk aktif, giat, dan tidak hidup dalam kepasifan. Ada banyak bagian firman Tuhan yang mengajak kita untuk bertindak aktif, responsif, dan bersemangat. Bukan menjadi orang yang putus asa, lalu menyesali diri. Coba kita bandingkan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ada beberapa kata yang mengandung kata kerja yang aktif. Mulai dari ayat 12 sampai 14 ini, setidaknya ada 5 kata yang menyatakan kata kerja. Mari kita hitung. Yang pertama, mengejarnya. Kemudian menangkapnya. Lalu melupakan. Berikutnya, mengarahkan diri. Lalu terakhir, berlari-lari kepada tujuan. Firman Tuhan selalu mengajak untuk kita aktif, giat, rajin, dan meraih yang terbaik. Dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi pun, tidak pernah firman Tuhan mengajarkan untuk kita merenung, menangis, dan menyesali diri, lalu merasa tidak berarti, dan menyalahkan Tuhan. Betapa banyak anak-anak Tuhan ketika dalam kondisi yang paling sulit, membuat tudingan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan tidak mengerti hidupku, atau Tuhan tidak memperhatikan masalahku. Kalau kita tidak berbuat sesuatu pun yang terbaik, lalu apa yang bisa kita raih? Kalau kita tidak semangat untuk melakukan sesuatu, lalu apa yang kita bisa hasilkan? Bahkan tindakan rohani sekalipun sebenarnya merupakan tindakan yang aktif. Ketika kita mengambil langkah untuk berdoa, sebenarnya itu juga merupakan tindakan yang aktif. Namun betapa banyak anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah malah cenderung menjauhi Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan menolong kalau yang ditolong saja menjauh? Sahabat Kristus, jangan terpuruk dengan keadaan. Ada orang yang kecewa dengan hidup ini. Mau bekerja, lamaran ditolak terus. Mau usaha, tidak ada modal. Mau melakukan sesuatu, tidak ada dukungan. Akhirnya menjadi seorang yang mengasihani diri sendiri. Yang pertama, datang pada Tuhan dan bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya, minta Tuhan arahkan apa yang harus dikerjakan. Bukankah hidup kita ini sudah merupakan modal yang berharga? Ada banyak yang bisa kita kerjakan tanpa harus menunggu uang sebagai modal. Justru melalui diri kita bisa menjadi nafkah, mencari nafkah bagi keluarga. Tuhan tidak pernah mau menolong orang yang malas. Dia cari orang-orang yang aktif dan semangat. Kita bisa jatuh, tapi bangun lagi. Kita bisa gagal, tapi perbaiki lagi. Kita bisa kalah, tapi bertanding lagi. Jangan putus asa. Hidup ini tidak pernah mudah dan tidak pernah toleransi dengan diri sendiri. Dibutuhkan orang-orang yang ulet dan tekun untuk siap menerima berkat dan mujizat Tuhan.
Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu, kami terima pagi hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan perbaiki kami, pulihkan kami, tegur kami, kuatkan kami, dan memberi motivasi yang baik bagi kami Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami seringkali jadi orang yang pasif, menyesal, kecewa, dan merasa tidak punya apa-apa. Tapi hari ini kami sadar, Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Hidup kami ini adalah modal yang berharga. Kami mau melakukan yang terbaik ya Tuhan. Untuk Engkau, kami mau siap untuk berdoa supaya hidup kami mengalami perubahan. Dan selanjutnya kami mau bekerja yang tekun, yang ulet, yang semangat, yang rajin. Untuk menjadi nafkah yang baik bagi kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Berkat-Mu ada atas anak-anak-Mu. Hari ini yang bekerja Tuhan memberkati. Yang studi Tuhan menolong, menyertai. Yang menjadi ibu rumah tangga Tuhan juga melindungi dan memberi kasih setia yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang aktif, rajin, dan semangat. Karena itu kita akan mengalami perubahan, pemulihan, dan pertolongan Tuhan. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.